Halo semua, kembali lagi di video kali ini. Kita seperti yang ada di thumbnail, kita akan mencoba untuk mereview barang-barang yang akan kita jual di online shop yang teman-teman nanti bisa lihat di toko oranye dan toko hijau. Di sini kita sudah menyiapkan beberapa barang bekas review kita dan beberapa bekas barang yang masih bagus tentunya, yang sudah kita tidak pakai lagi karena kita ada keinginan untuk mengupgrade tools dan beberapa gadget yang akan kita pakai untuk review custom room yang akan datang. Jadi buat teman-teman yang mungkin setelah melihat video ini ada beberapa barang yang sekiranya kalian butuhkan, teman-teman bisa langsung saja cek di deskripsi yang nanti akan masuk ke link toko hijau dan toko oranye. Untuk harga sudah kita tetapkan di e-commerce-nya, jadi teman-teman juga bisa tanya-tanya langsung di inbox gitu. Oke, yang pertama kita akan membahas barang X review adalah bracket dari holder phone. Nah, teman-teman kalau lihat ini kita ada stoknya ada dua ya, dua bracket holder untuk HP, dimana bracket ini bisa teman-teman kaitkan di tripod, di tiang ataupun di stang motor. Jadi teman-teman bisa pakai untuk holder HP. Di sini ada konverternya di bagian ujungnya yang bisa digabung dengan holder dari penyangga HP seperti yang ada di video. Jadi teman-teman jika sudah punya holdernya, teman-teman bisa sambungkan ke bracket ini untuk dipasang di stang motor, bisa juga untuk tripod dan yang lain. Untuk kondisinya masih bagus banget karena kita pakai jarang sekali. Dan untuk stoknya kita hanya ada dua ya, jadi teman-teman cepet-cepetan siapa yang dapat dan kita akan jual nanti gitu. Oke, yang selanjutnya kita di sini ada USB hub dari mereknya NYK. Kenapa kita jual USB hub ini? Sebenarnya kita nggak pengen jual ya, tapi karena dulu kita sudah pernah beli, ternyata kukira hilang. Ternyata setelah aku balik ke rumah, USB hubku yang lama itu masih ada, USB hub merek Lexus. Nah, jadi karena terlalu banyak USB hubnya nggak kepake juga, jarang pakai USB hub. Akhirnya yang baru ini kita belinya baru ya, dan masih baru beberapa tahun lalu kayaknya kalau beli. Iya, tahun lalu. Belinya tahun lalu dan sekali dipakai 1 sampai 2 kali yang dipakai, hanya untuk ngetes saja karena USB hub yang lama kita sudah ketemu. Dan di sini USB hubnya itu tipenya tipe USB tipe A, dan untuk portnya ini sudah yang 3.0 ya, jadi super cepat dan bisa dipakai untuk hard disk eksternal ataupun SSD eksternal. Bisa juga dihubungkan ke HP ataupun tablet. Untuk jumlah portnya di sini ada 4 dan warna RGB-nya warna biru. Di dalam kotak pengemasannya ada satu buah kabel yang berfungsi untuk penghubung USB hub-nya ke laptop ataupun ke device tablet dan HP. Yang selanjutnya adalah keyboard dari Logitech dengan series adalah K380. Ini kita beli yang warna biru ya dulu. Dan untuk di kotak pengemasannya masih lengkap, masih ada dosbooknya. Penggunaan hanya untuk
ketik-ketik biasa di tablet karena kita kan punya Xiaomi Pad 5. Jadi kita biasanya pakai untuk ketik-ketik keyboard di Xiaomi Pad 5. Dan di sini sudah kita includekan dengan 2 buah baterai ya. Jadi teman-teman nggak perlu beli baterai lagi, sudah langsung kita includekan dengan baterai. Jadi bisa langsung dipakai. Nah, untuk minusnya di sini setelah kita pakai, kadang di tombol angka 3-nya itu kepencet sendiri. Nah, untuk minusnya sih itu aja sih. Lainnya untuk Bluetooth-nya 1 2 3 aman ya, bisa dipakai semua. Untuk tombol-tombol yang lain aman, lancar. Untuk kondisi fisik dari unit bodinya masih 90%, masih bagus. Cuma minusnya di yang kita sudah sebutkan tadi, yaitu ada di tombol angka 3-nya yang kadang kepencet sendiri. Untuk dashboardnya seperti ini ya. Di dalamnya ada cover penutup dari keyboardnya dan kartu apalah namanya. Itu aja sih. Di dalam kotak pengemasannya ada stiker yang fungsinya bagaimana cara mengkonektivitaskan keyboard ini ke device yang berbluetooth gitu. Dan buat teman-teman yang tertarik bisa langsung saja cek di deskripsi yang akan masuk ke link toko hijau. Next kita lanjut ke holder phone. Oke, buat teman-teman yang punya tripod ataupun punya tripod mini dan yang lainnya, namun mounting untuk stand phone-nya patah. Nah, biasanya kan teman-teman kalau beli tripod tuh yang harga 100 ribuan dapat U-mount yang mudah patah. Nah, jadi solusinya teman-teman bisa pakai U-mount ataupun phone holder yang aftermarket. Di sini kita ada 3 stoknya, 2 sama dan satunya lagi rada lonjong. Untuk fungsinya semua sama ya, dan bisa dikaitkan dengan bracket yang lain sebagai maps, ataupun bisa juga dihubungkan ke tripod untuk foto-foto, video, ataupun bisa juga dihubungkan ke mikrofon juga bisa dan yang lain. Untuk stok di sini kita hanya ada 3, dan unitnya ini jarang kita pakai karena kita sudah punya stand phone yang bagusan. Dan ini bisa dihubungkan ke tripod, bisa dihubungkan ke bracket dan yang lain. Dan untuk displaynya seperti ini, bisa teman-teman lihat. Dan kalau teman-teman mau tanya, bisa aja tanya ke inbox yang ada di e-commerce. Yang selanjutnya adalah tripod extension dari merek Ulanzi. Ini kita belinya ori dan masih sangat bagus dan layak. Materialnya juga bagus, yaitu dari aluminium yang dulunya kita pakai ini untuk gabungan antara tripod dan mikrofon. Di sini ada beberapa su-nya, dimana su ini bisa dihubungkan ke lighting, mikrofon, ataupun yang lain yang bisa kita, namanya aja extension ya, jadi bisa kita tambahkan dengan peripheral yang lain. Dan buat teman-teman yang suka nge-vlog, ini bisa dihubungkan dengan tripod mini ataupun tripod besar yang jadinya bisa menambahkan peripheral yang lain seperti lighting ataupun mikrofon. Sangat berguna sekali buat teman-teman yang content creator ataupun vlogger. Di sini kita lihatkan gimana cara pakainya. Kita ada lighting dan juga ada mikrofon. Jadi begitu. Dan untuk extension ini ada beberapa tempat ya, yaitu di depan dan belakang, dan juga di bagian
kotak shoe-nya itu bisa untuk tiga extension peripheral seperti mikrofon ataupun lighting seperti ada di video ini, yang mungkin teman-teman membutuhkan untuk keperluan content creator dan juga vlogger. Yang selanjutnya adalah lighting dari merek Ulanzi, dimana sebelumnya kita punya dua, yang warna hitam RGB ini dan yang warna putih standar. Perbedaannya hanya di warna dan tombol switch di bagian belakang, dan juga ada beberapa tambahan yang lain. Nah, yang kita punya ini karena yang putih sudah laku, jadi tinggal yang warna hitam. Dan yang warna hitam ini untuk jumlah LED-nya lebih banyak dibandingkan dengan yang warna putih standar. Karena ini tipenya RGB, jadi untuk warnanya ada red, green, blue dan lain-lain. Untuk switchnya dia ada warna-warna lain dan kombinasi efek yang lain. Dan juga di bagian belakangnya di sini kita lihat ada gambar magnet, dimana fungsinya bisa untuk menempelkan ke tripod ataupun besi. Jadi kita lebih mudah untuk penggunaannya tanpa harus memangganginya apabila tidak ada tripod. Dan untuk di kotak penjualannya, di sini ada satu buah kabel USB-A ke tipe C dan juga ada buku panduan. Di kontaknya ini warna hitam sesuai dengan warnanya ya, dan untuk baterainya masih ori. Untuk cahayanya ini bagus banget. Kalau teman-teman nonton video di YouTube channel ini dari awal, pasti teman-teman tahu kalau kita menggunakan lighting ini untuk keperluan content creator. Dan di bawahnya ada shoe yang bisa digabung dengan extension dari Ulanzi yang lain juga. Ada port chargernya. Nah, di sini kita lihat kan ada daya magnetnya yang bisa berguna kalau nanti teman-teman tempelkan di benda-benda elektromagnetik begitu. Next, kita lanjut ke controller Xbox 360. Nah, di sini kita ada satu buah controller Xbox 360 dan unitnya ini kita beli dulu di Malang, yang sering kita pakai untuk main game entah di PC ataupun main di tablet. Biasanya kita main dulu buat main GTA. Nah, minusnya dari controller ini, dia sudah pernah ganti kabel ya. Kita coba benerin sendiri dulu. Dan untuk minus yang lain, dia ada di getar yang salah satunya mati. Jadi salah satu getarnya mati. Di sini kita lihat sudah pernah dibongkar ya. Kita bongkar sendiri, namun kita sudah rapi kok untuk packagingnya lagi. Untuk kabel masih bagus, tombol-tombol masih bagus. Untuk body, lecet pemakainya kisaran sedikit ya, masih kondisinya 90% bagus. Kabel bagus, sering kita pakai juga karena sekarang kita ingin upgrade, kita ingin coba cari controller yang wireless, jadi kita ingin jual controller kabel ini. Dan buat teman-teman yang tertarik, bisa langsung saja cek di link di deskripsi, nanti akan masuk ke link toko hijau. Di sana sudah tersedia juga untuk harganya. Namun untuk packagingnya ini hanya unit saja, tidak ada boxnya. Namun tenang saja, untuk packagingnya nanti kita akan pakai bubble wrap dan plastik yang cukup tebal. Jadi nggak usah khawatir untuk pengiriman, mau keluar kota, antar pulau pun bisa begitu. Lanjut kita ke mouse gaming. Di sini kita pakai mouse gaming yang biasanya kita pakai untuk main game ya dulu, dan sekarang sudah jarang kita pakai karena aku lebih sering menggunakan tablet dibandingkan komputer, dan juga kalau main di laptop lebih sering pakai mousepadnya dibandingkan dulu waktu masih sering main game. Aku pakai mouse ini karena mouse ini bagus banget. Dia bisa dua mode, yaitu wireless
dan juga bisa pakai mode kabel. Mereknya ini Rexus Arca, dan untuk packagingnya ini ada dosbooknya. Untuk spesifikasinya teman-teman bisa searching saja di Google. Di sini kita hanya review singkat ya, nggak spesifik untuk penjelasan detailnya. Untuk kelengkapannya yaitu ada kabel, ada dongle wirelessnya, kitab-kitab di dalam, dan juga ada plastik pembungkus spons. Untuk kondisi unitnya ini masih bagus banget. Baterainya awet banget, kita bisa seminggu lebih, bahkan hampir sebulan, nggak perlu ngecas. Oke, dan ini RGB, simple dan minimalis. Ada tombol di kanan kirinya, ada tombol di bagian kirinya untuk forward dan reverse. Di bagian bawah ada tombol switch off tanpa lampu dan menggunakan RGB-nya. Kita beli ini masih baru juga ya, tahun lalu kayaknya, di bulan April. Oke. Dan buat teman-teman yang tertarik buat main game, silahkan langsung cek di deskripsi. Yang selanjutnya adalah mikrofon Boya MM1. Ini sangat kepake sekali ya. Dulu kita sebelum punya mikrofon Tron Mac ini yang kita pakai biasanya untuk keperluan YouTube, kita pakai ini untuk mengisi suara. Di sini kelengkapannya masih lengkap semua, dan ini ori ya. Di bagian dosbooknya ada hologram. Kita belinya langsung dari distributornya. Dan begini adalah penampakan dari mikrofon Boya MM1. Untuk kelengkapan masih lengkap, ada busa untuk peredam suara, peredam angin, ada kabel TRRF dan TRF yang ada di kotak penjualan, dan juga ada bonus dari pouchnya ini ya, seperti ini, yang kita isi dengan kabel-kabel. Dan untuk kartu garansinya dan yang lain ini sudah hangus ya, karena garansinya setahun, ini sudah lebih dari setahun, tapi kita pemakaiannya nggak nyampe setahun kok, cuma beberapa bulan. Dan setelah itu kita bisa upgrade ke mikrofon yang lebih bagusan. Karena mikrofon ini sudah tidak kita pakai lagi, akhirnya kita jual saja. Dan buat teman-teman yang masih baru mulai untuk content creator ataupun vlogger dan tidak punya mikrofon, cocok ini, karena mikrofon ini lebih bagus dibandingkan clip on yang bisa dihubungkan ke tripod dan dihubungkan ke HP. Untuk suaranya bagus banget karena dia ada pengaturan untuk kamera dan juga untuk HP. Oke, mungkin ini saja untuk review dari mikrofon Boya MM1. Kita lanjut ke pembahasan barang yang lain. Oke, kita lanjut ke barang yang lain. Ini adalah mouse Rexus dengan seri Sierra X9. Ini mouse kabel, dan kabelnya ini branded mouse gaming ya. Untuk tombol makronya ada di kiri, forward dan reverse, dan di bagian tengah ada untuk merubah DPI serta juga ada scroll bar. Untuk LED-nya ada di belakang, dan untuk kabelnya ini branded, bagus. Ini kita pakai dari tahun berapa ya, 2007 kalau nggak 2008, sampai sekarang masih kita pakai karena unitnya masih bagus. Dan untuk kelengkapannya ini hanya unit only,
Untuk dashboardnya sudah tidak ada, ketinggalan di kos waktu masih kuliah. Ada logo Rexusnya dengan warna RGB red green blue. Untuk DPI nya bisa sampai 1000 lebih, cocok untuk main game. Dan untuk yang tangannya bertipe kalem claw grip ya, nah ini sangat cocok. Untuk harganya teman-teman bisa langsung saja cek di link deskripsi yang nantinya akan masuk ke situs toko hijau. Dan apabila teman-teman biasa menggunakan link toko oranye, teman-teman bisa request saja, nanti akan kita buatkan link di toko oranye-nya. Untuk kondisinya ini masih 90%, tombol-tombolnya masih kliki, tidak ada baret, warnanya masih hitam pekat dan masih terawat. Oke. Kita lanjut ke keyboard one hand gaming. Di sini kita punya satu keyboard one hand dengan mereknya yaitu Sades. Ada notifikasi, ada LED-nya ya, LED RGB. Untuk materialnya ini plastik, masih bagus. Kita dulu belinya hanya untuk memainkan game di tablet dan jarang sekali kita pakai. Dulu hanya kita pakai untuk main game Point Blank karena lagi viral lagi kan main game Point Blank. Kita beli keyboard ini buat main game Point Blank bersama temanku. Dan untuk kabelnya ini masih kabel standar ya, bukan branded, tapi ini sudah overall masih oke sih. Tombol-tombolnya mirip seperti mechanical, tapi ini bukan mechanical keyboard. Namun untuk klikinya, tombol-tombolnya hampir mirip seperti mechanical keyboard. Travel distance-nya juga lumayan oke. Dan ada handrestnya yang membuat kita kalau main game nggak cepat pegel. Dan untuk packagingnya di sini kita ada kotaknya, ada satu buku manual guide dan ada keycap dan juga pencabut keycapnya. Dan untuk keycap tambahannya ini hanya ada WASD dan juga spasi. Untuk packagingnya aman ya, nanti kita bisa pakai bubble wrap. Dan seperti ini adalah penampakan dari keyboard Sades one hand-nya. Untuk kondisi barang ini masih 95%, tidak ada minus dan masih enak banget buat main game. Buat teman-teman yang main game FPS ataupun main game yang lain yang bisa dihubungkan ke laptop, PC ataupun ke device Android ataupun iOS. Oke, akhir dari kesimpulan video ini, dari semua barang-barang yang kita sudah review tadi, kalau teman-teman tertarik silahkan teman-teman cek di link di deskripsi. Dan terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you.